Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Jambi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari angkatan 2023. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita memanajemen keuangan dalam keluarga, baik dari segi anggaran, pemasukan, serta pengeluaran, serta bagaimana cara investasi yang baik dalam keluarga tersebut. Nah, saya Lin Pranata Lestari Sinaga dengan NIM A1E123067. Saya Eneng S. Rukmana dengan NIM A1E123106. Bersama rekan-rekan kami, saya Tamia Lasari dengan NIM A1E123054. Saya Septia Melia Rovianti dengan NIM A1E123060. Saya Silvi Diamastari dengan NIM A1E123055. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang cara menetapkan tujuan keuangan yang realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Beberapa langkahnya, yang pertama yaitu tentukan tujuan yang spesifik. Mulailah dengan mengidentifikasi tujuan keuangan Anda secara spesifik. Misalnya, apakah itu membeli rumah dalam waktu 5 tahun, menghemat untuk pensiun, atau membayar utang dalam waktu tertentu. Hitung jumlah yang dibutuhkan. Perkirakan berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan penaksiran biaya yang realistis. Misalnya untuk membeli rumah, Anda harus mempertimbangkan harga rumah di lokasi yang diinginkan, biaya bunga hipotek, dan lain-lain. Tetapkan batas waktu. Buat rencana keuangan, prioritaskan tujuan, evaluasi dan sesuaikan, gunakan alat bantu, perhatikan faktor resiko, serta konsultasikan dengan ahli keuangan. Jika perlu, konsultasikan rencana keuangan Anda dengan ahli keuangan atau penasehat keuangan untuk mendapatkan saran yang lebih terperinci dan disesuaikan dengan situasi Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menetapkan tujuan keuangan yang realistis dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu pembuatan anggaran keluarga. Langkah-langkah untuk membuat anggaran efektif termasuk pengelompokan pengeluaran dan alokasi dana untuk kebutuhan pokok dan keinginan. Ananda A. dan Hidayat K. 2024. Pengelola keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelola keuangan merupakan bagian penting dalam menangani masalah keuangan, baik itu terkait individu, keluarga, atau perusahaan. Pengelolaan keuangan keluarga adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya keuangan keluarga untuk mencapai kestabilan ekonomi dan kesejahteraan, termasuk perencanaan, penganggaran, penghimpunan data, pengelolaan aset, pengendalian, dan audit. Menurut Fitriana et al. 2021, manajemen keuangan rumah tangga merupakan seni dalam mengelola keuangan untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat dengan tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan keluarga. Kondisi keuangan keluarga dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketika pendapatan melebihi pengeluaran, maka keuangan keluarga dikategorikan baik. Namun jika pendapatan kurang dari pengeluaran, maka keuangan keluarga dianggap kurang baik. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan perbandingan ukuran keuangan keluarga untuk mengetahui persentase pengeluaran yang perlu direncanakan setiap bulannya. Muhammad Ramli dan Mulono Aprianto 2020. Salah satu langkah dalam merencanakan keuangan keluarga adalah menentukan tujuan utama dalam rumah tangga. Tiara Yulita dan Divira Iga Firdianti 2021 menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dalam merencanakan keuangan.
Pemasukan terdiri dari dua kategori, yaitu pemasukan rutin dan tidak rutin. Pemasukan rutin biasanya diterima setiap bulan dan biasanya berjumlah tetap, seperti gaji, hasil sewa, dan lain-lain. Pemasukan tidak rutin di sisi lain adalah pemasukan yang hanya diterima selama periode tertentu dan biasanya tidak sama dan tidak tetap. Contohnya adalah bonus, pendapatan usaha, THR, hasil keuntungan usaha, dan lain-lain. Pengeluaran dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran tidak rutin. Pengeluaran rutin adalah biaya yang pasti dikeluarkan setiap bulan dan biasanya bersifat tetap. Pengeluaran tidak rutin adalah dana kas yang dikeluarkan hanya dalam jangka waktu tertentu. OJK 2016. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat anggaran yang efektif dalam keluarga. 1. Identifikasi sumber pendapatan keluarga. Catat semua sumber pendapatan keluarga seperti gaji pasangan, penghasilan tambahan, atau investasi. 2. Rencanakan pertemuan keluarga. Ajak anggota keluarga untuk duduk bersama dan diskusikan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Ini membantu memahami prioritas keuangan keluarga. 3. Analisis pengeluaran bulanan. Buat daftar semua pengeluaran bulanan keluarga, termasuk tagihan rutin, belanja kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, kesehatan rekreasi, dan lain-lain. 4. Kelompokkan pengeluaran. Setelah kita memiliki daftar pengeluaran bulanan, kelompokkan mereka menjadi kategori yang lebih umum, misalnya kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. 5. Prioritaskan kebutuhan dan keinginan. Diskusikan bersama keluarga mana pengeluaran merupakan kebutuhan penting dan mana pengeluaran merupakan keinginan. Tentukan prioritas dalam alokasi dana. 6. Tetapkan batas pengeluaran. Berdasarkan pendapatan keluarga, tetapkan batas pengeluaran untuk setiap kategori. Pastikan total pengeluaran tidak melebihi total pendapatan keluarga. 7. Alokasikan dana secara proporsional. Bagi pendapatan keluarga sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan untuk setiap kategori pengeluaran. Misalnya, alokasikan 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, 10% untuk hiburan, dan sebagainya. 8. Pantau dan evaluasi anggaran. Selalu pantau pengeluaran keluarga dan bandingkan dengan anggaran yang telah dibuat. Diskusikan bersama jika ada perbedaan dan cari cara untuk menghemat atau menyesuaikan anggaran. 9. Sesuaikan anggaran jika diperlukan. Jika ada perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran keluarga, sesuai anggaran sesuaikan dengan situasi baru. Dana darurat adalah dana yang disimpan untuk keadaan darurat, baik itu kecelakaan, kerusakan rumah, atau bahkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja secara mendadak. Dan manfaat dari dana darurat ini agar keluarga tidak kebingungan mencari uang tunai dalam jumlah besar ketika terkena musibah. Dana darurat membuat hidup menjadi lebih tenang dan terjamin. Dana darurat wajib siap sedia kapanpun keluarga membutuhkannya. Selain disiplin menyisihkan uang, dibutuhkan sejumlah strategi dalam mengumpulkan dana darurat, dimulai dengan menghitung beberapa rata-rata pengeluaran bulanan keluarga untuk mendapatkan jumlah dana darurat yang tepat. Alokasikan sejumlah dana tetap dari penghasilan kamu, misalnya 10% sampai 20% dari gaji bulanan keluarga selama 10 bulan ke depan. Lakukan penghematan dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu dan monitor terus dana tersebut. Dana darurat hanya boleh dipakai untuk keperluan darurat saja. Maka dari itu, dana tersebut harus disimpan di tempat yang aman, baik aman dari maling atau perampok, dan aman dari musibah kebakaran dan kebanjiran. Maka dari itu, ada baiknya jika dana darurat, keluarga menyimpannya dalam rekening yang berbeda dari rekening yang biasanya keluarga pakai. Selain itu, dana darurat juga harus dipisahkan dari instrumen investasi ataupun tabungan jangka pendek lainnya yang keluarga miliki. Dana darurat ini harus aman dalam arti memiliki risiko fluktuasi jangka pendek dan risiko kegagalan yang rendah, mudah diakses kapanpun dan dimanapun, dan harus liquid atau mudah dicairkan. Mempunyai dana darurat juga akan membuat keluarga jadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu investasi dalam keluarga, bagaimana sih cara berinvestasi yang baik dalam keluarga tersebut. Sebelum itu kita ketahui dahulu apa pengertian investasi. Banyak sekali ahli yang mendefinisikan apa itu investasi. Salah satunya
Sunaria pada tahun 2003, dia mendefinisikan investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dibedakan dalam bentuk aktiva real atau real asset dan dalam bentuk surat berharga atau financial asset. Nah, yang artinya bahwasanya bagaimana investasi ini kita membeli suatu barang atau suatu bentuk fisik atau non fisik yang di depannya akan memiliki harga jual yang lebih tinggi dari harga beli yang kita beli saat ini. Nah, lalu investasi keuangan yang baik dan benar dalam keluarga itu bagaimana sih? Hal itu melibatkan beberapa langkah yang penting yang didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan yang sehat. Nah, yang pertama, penting untuk melakukan pencatatan perencanaan keuangan yang jelas, yaitu dengan cara mencakup pembuatan anggaran keluarga yang mencatat pendapatan dan pengeluaran secara terperinci. Nah, hal ini menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, diversifikasi investasi juga penting untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan potensi pengembalian. Dengan mengalokasikan dana keluarga ke berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, properti, dan tabungan, keluarga dapat melindungi portofolio mereka dari fluktuasi pasar yang ekstrim. Selanjutnya, yaitu yang kedua, ada pendidikan keuangan merupakan kunci dalam memastikan keberlanjutan investasi yang baik. Nah, bukan hanya dalam bentuk hal fisik, ternyata pendidikan ini bisa merupakan salah satu saham yang bisa kita pegang untuk menjadi sebuah pendapatan di masa depan, bisa disebut dengan investasi juga. Lalu anggota keluarga itu perlu memahami prinsip-prinsip dasar investasi tersebut, risiko, serta strategi dalam diversifikasi. Nah, ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dan terinformasi serta menghindari kesalahan yang mahal. Selain itu, konsultasi dengan profesional keuangan serta penasihat investasi atau perencanaan keluarga dapat memberikan pandangan yang objektif dan saran yang sesuai dengan situasi keluarga. Nah, dengan mengikuti pendekatan ini, keluarga dapat membangun dasar keuangan yang kokoh dan menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan keamanan finansial dalam hal jangka panjang. Nah, perhatikan video berikut ini. Saya ambil langsung dari salah seorang selebgram yang mengedukasikan tentang investasi, baik dalam keluarga atau dalam hal apapun. Di sini dia mengedukasikan tentang bagaimana atau hal apa saja yang perlu kita investasikan dalam kehidupan kita, yang wajib kita investasikan. Perhatikan video ini. Invest ke 5 hal ini sebelum kamu umur 30 tahun. Invest ke dirimu sendiri, banyak baca buku, banyak kenal orang baru, upgrade dirimu. Kalau mau hutang, pakai untuk mengekspansi bisnis atau suatu hal yang bisa menguntungkan ke depannya. Jangan untuk lifestyle. Sebagian uang kamu harus ditabung. Dan sebagian lagi boleh investasikan ke money markets dan bahkan juga boleh beresiko karena kamu masih relatively muda. Tetapi ingat poin nomor 3 sebelumnya. Investasi sebaiknya diversifikasi baik dari tipenya ataupun sektornya. Tujuan manajemen keuangan keluarga. Pertama, mewujudkan tujuan keuangan bersama, memiliki tujuan keuangan yang jelas dan terukur baik jangka panjang maupun pendek, seperti membeli rumah, menyekolahkan anak, atau merencanakan pensiun. Yang kedua, meningkatkan stabilitas keuangan, mampu mengelola pengeluaran dan pemasukan dengan lebih baik sehingga terhindar dari utang dan hidup lebih stabil. Yang ketiga, meningkatkan rasa aman dan nyaman, merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani hidup karena memiliki kondisi keuangan yang stabil. Keempat, meningkatkan kualitas hidup keluarga, mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan lebih baik, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Kelima, ada mempersiapkan masa depan, merencanakan masa depan keluarga dengan lebih matang, termasuk persiapan pendidikan anak, dana pensiun, dan warisan. Oh, seperti itu ya.
cara mempelajari manajemen keuangan dalam keluarga. Kalau betul ini ya kita harus mempelajari manajemen dalam keluarga itu. Nah, itu merupakan hasil penjelasan kami mengenai bagaimana cara kita memanajemen keuangan dalam keluarga, baik dari segi anggaran yang masuk serta investasi yang baik. Sekian hasil video dari kami. Terima kasih.